Kita sampai di pertemuan ketiga, yaitu nanti kita akan belajar mengenai strategi proses dan penentuan lokasi. Ya, hari ini kita akan belajar mengenai strategi proses dan penentuan lokasi. Nah, untuk materi hari ini cukup banyak, jadi kemungkinan saya tidak bisa menyampaikan semua materi dalam waktu 2 jam ini karena nanti juga terpotong presentasi. Jadi nanti teman-teman minta tolong untuk belajar sendiri dari slide yang sudah saya tampilkan di si layar ya. Jadi teman-teman minta tolong proaktif untuk belajar sendiri. Jadi nanti kita akan belajar mengenai strategi proses dan penentuan lokasi. Nah, kita masuk dulu pelan-pelan kita masuk sambil nunggu yang lain. Kita masuk ke kegiatan belajar mengajar yang pertama yaitu strategi proses. Nah, seperti biasa, sebelum saya memulai perkuliahan, kita berdiskusi dulu supaya tidak mengantuk jam tidur siang soalnya ya. Mungkin yang ini. Oke, nanti aja. Oke, diskusinya saya skip dulu. Saya masuk langsung aja, saya masuk ke materi. Ya, strategi proses. Apa artinya strategi proses? Nah, yaitu dalam buku modul, strategi proses itu diartikan sebagai kegiatan yang saling berkaitan dalam penggunaan input yang spesifik dan menghasilkan output yang spesifik. Ya, kita sekarang berbicara mengenai manufaktur, yaitu industri. Bagaimana untuk membuat sebuah industri atau manufaktur, kita memerlukan input. Inputnya itu apa yang spesifik, yaitu bahan baku. Bahan bakunya spesifik dengan industri yang dikerjakan untuk menghasilkan output yang spesifik pula. Sebagai contoh misalnya industri pembuatan sepatu, otomatis inputnya adalah bahan baku dari pembuatan sepatu itu. Contohnya kulit atau bahan pembuatan sepatu, kemudian solnya dan lain-lain dan lain-lain. Kemudian diproses sehingga menghasilkan output yang spesifik yaitu sepatu. Kenapa kita harus belajar mengenai strategi proses? Ya, kenapa kita harus belajar mengenai strategi proses? Jelasnya adalah untuk menemukan cara yang spesifik dalam menghasilkan produk atau jasa yang sesuai dengan permintaan konsumen, serta spesifikasi produk dengan biaya yang terbatas serta batasan-batasan manajemen yang lainnya. Ya, jadi kenapa kita harus mempelajari proses? Kenapa kita harus belajar mengenai proses dalam proses manufaktur? Ya karena kita uh, harus bisa menemukan cara spesifik agar produk yang jasa yang dihasilkan kita juga sesuai dengan yang diharapkan. Nah, dalam ketika kita berbicara mengenai strategi proses, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah intensitas modal, kemudian yang kedua adalah fleksibilitas proses, ketiga adalah integrasi vertikal, dan yang keempat adalah keterlibatan pelanggan. Jadi, keempat aspek ini adalah aspek yang sangat berperan terhadap proses atau strategi proses. Jadi ada modal, proses, integrasi vertikal, dan keterlibatan pelanggan. Ya. Nah, kita pelan-pelan kita masuk, kita pahami definisi atau karakteristik dari masing-masing aspek dari strategi proses. Oke. Nah, ketika berbicara mengenai intensitas modal, ya, tentu saja ketika kita memulai sebuah usaha, ketika kita memulai sebuah bisnis, diperlukan modal. Di pertemuan awal kemarin saya sempat pertemuan dua ya, pertemuan dua itu pertemuan satu, saya sempat bertanya kepada teman-teman, kira-kira biasanya kalau misalnya membuat usaha itu modalnya dari mana? Modal dari bank, modal sendiri, modal dari investasi saham, dan lain-lain. Nah, sehingga modal ini menjadi faktor yang sangat penting ketika memulai bisnis. Nah,
biasanya beberapa perusahaan, terutama yang ada di Indonesia dan beberapa negara yang dia memiliki banyak jumlah penduduk seperti di Cina atau India dan juga Indonesia, biasanya perusahaan ini menginvestasikan modal kepada dua hal. Yang pertama adalah satu padat modal dan dua padat karya. Ya. Satu padat modal dan dua padat karya. Di Indonesia dulu pada zaman Presiden Soeharto pada tahun tahun repelita ya selalu didengungkan mengenai padat karya. Kira-kira apakah ada yang bisa menjelaskan apa sih bedanya padat modal dan padat karya itu ya? Adakah yang bisa menjelaskan apa kira-kira apa sih itu padat modal dan itu padat karya? Yuk, kita diskusi. Yang tahu atau mau mencoba menjawab silakan sebutkan nama seperti biasa. Pak, saya Sriani, Pak. Oh iya Mbak Sriani. Iya Mbak Sriani hari Kalau ini presentasi padat ya? modal itu lebih mengacu ke kayak mesin, teknologi. Betul. Kemudian kalau Kalau padat padat karya itu lebih ke mengandalkan sumber daya manusia dan tenaga hmm, kerjanya, Pak. gitu. Bisa beri contoh nggak apa yang tahu tentang pasar padat modal itu perusahaan apa? Contohnya pernah dengar nggak? Yang dia itu penuh dengan mesin-mesin, teknologi yang canggih dan lain-lain. Pernah tahu nggak Mbak Sriani? Atau padat karya deh, padat karya, padat karya. Industri otomotif, Pak. Otomotif itu kenapa? Padat modal atau padat karya? Padat modal. Mm-mm. Karena dia mengandalkan mesin-mesin canggih. Ya, pintar sekali Mbak Sriani, bagus. Mbak Sriani hari ini presentasi ya? Iya, Pak. Anu ya, single factor ya? Seorang Iya. diri ya? Kasihan. Makanya ini nggak tidur, Pak. Loh, kenapa nggak tidur? Kenapa Ya, nggak nunggu tidur? presentasi, Pak. Oh, kenapa nggak tidur? Kemarin malam nggak tidur? Apa hari ini nggak tidur? Nggak hari ini. Jam Bapak nggak Eh, tidur. eh, kok kenapa jam saya pada tidur sih? Kemarin siapa yang tidur ini? Sekarang hari ini Rizka itu, Pak. kok bisa-bisanya nggak tidur? Emang saya ini wayangan, dongengin, bisa-bisanya. Oh, saya nggak tidur loh. Mau lulus nggak ini? Suara Bapak menghipnotis loh, Pak. Gitu Jangan ya? salah loh, Pak. Merdu loh suara Bapak. Bisa-bisanya. Oh, dikira wayangan ya ini ya. Mau lulus nggak ini? Oh, oh enak ay. Ya udah nggak apa. Ayo sekalian Mas Nana, apa perbedaan padat modal dan padat karya? Contohnya juga bisa. Kira-kira apa sekalian? Ya seperti yang tadi Sriyadi bilang sih, Hmm. Pak. Padat karya itu kan lebih apa ya? Lebih kebanyakan menggunakan tenaga manusia Pak dibandingkan menggunakan tenaga mesin seperti yang Sriyani tadi sampaikan. Kalau padat modal itu kan lebih ke menggunakan banyak teknologi-teknologi canggih kan. Seperti di motor, sedangkan padat karya itu kayak semacam ada juga teknologi tapi nggak terlalu banyak gitu hanya jadi pembantu manusia itu Pak. Oke. Kayak bangunan rumah yang kayak gitu-gitu Pak. Contohnya apa kalau padat karya kira-kira? Kalau tadi Mbak Sri udah jelaskan yang padat modal, contohnya otomotif nih, perakitan mobil. Oke, padat modal. Kalau padat karya, Mas Nana bisa beri contoh nggak? Mungkin kan rumah seperti rumah dulu gitu. Ada juga teknologi tapi nggak terlalu banyak menggunakannya gitu. Ini ya apa pembangunan rumah itu kan. Kalau di Indonesia masih tenaga nasi ya, pakai tenaga nasi. Kita pakai orang. Mungkin di pertanian. Kalau di Indonesia pertanian sawah ini masih menggunakan banyak tenaga manusia. Oke, pintar. Thank you Mas Nana. Yang lain mungkin, yuk biar nggak ngantuk. Nanti dikasih hitungan, tidur. Dikasih tidak hitungan, tidur juga. Aduh, enak ya. Ini mahasiswa waktu itu enak loh. Kalau kalau nggak masuk bisa nonton rekaman. Enak kan mahasiswa UT ini. Ayo yang lain, yang lain. Mbak Rizka hadir nggak? Mbak Rizka tidur jangan-jangan ini. Mbak Rizka mana? Mbak Rizka. Mbak Rizka. Mbak. Ya, Mbak Rizka. Ini siapa nih yang bicara? Mbak. Halo Mbak Putri, Yuristika. Iya, Mbak. Iya.
Mbak Putri. Kalau padat karya ya seperti yang disampaikan oleh Mas Ana tadi, itu banyak yang menggunakan tenaga manusia dibandingkan dengan tenaga mesin. Itu biasanya juga tujuannya untuk membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Yes, betul sekali. Kira-kira yang kira-kira bisa beri contoh nggak, Mbak? Kira-kira apa yang lain perusahaan yang menggunakan padat modal dan padat karya? Bisa beri contoh? Contohnya kalau padat karya ya, Pak? Iya, padat karya. Padat karya biasanya itu di industri seperti konveksi itu, Pak. Betul, konveksi atau rokok yang manual, yang kelintingan itu juga Iya, padat rokok manual, karya. iya. Mbak Putri di mana sekarang? Masih di jalan, Pak. Oh, di jalan. Pak. Ya udah, hati-hati ya sambil didengarkan ya. Oke. Ya, yuk. Oke, yang lain kalau mau menjawab boleh ya. Yang masih di jalan, yang mungkin naik gunung. Saya dulu pernah ada mahasiswa lagi kelas, ternyata dia lagi naik gunung ya. Ya, yang lain boleh. Kalau mau menjawab langsung dipotong ya, saya boleh. Oke. Nah, berbicara mengenai intensitas modal, sudah pada paham ya bahwa modal ini diinvestasikan, misalnya teman-teman nanti punya perusahaan, boleh menginvestasikan untuk meng-hire atau merekrut orang atau menginvestasikan kepada mesin. Kemarin kan kita sudah belajar mengenai bagaimana menginvestasikan mesin atau berinvestasi. Kita udah belajar ya. Kalau teman-teman belum paham, silakan dilihat lagi rekaman YouTube-nya. Oke. Masuk ke aspek yang kedua yaitu fleksibilitas proses. Ya. Maksudnya fleksibilitas proses ini apa sih? Fleksibilitas proses. Dari kata fleksibel. Fleksibel ini kan artinya dapat diatur-atur atau mudah di-adjust. Ya, berarti fleksibilitas proses adalah proses yang dapat diatur ulang atau dapat di-adjust. Nah, adjustment-nya itu atau pengaturannya bisa berupa mengatur kecepatan mesinnya atau mengatur line produksinya dan lain-lain ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang pernah bekerja di perusahaan atau pabrik. Kadang mesin itu ada beberapa step kecepatan ya, kecepatan stage 1, stage 2, nah dan kecepatan maksimal. Nah, begitu juga dengan line produksi. Line produksi ini adalah jalur yang digunakan untuk memproduksi sebuah produk. Contohnya seperti gambar yang ada di samping ini ya. Ini adalah salah satu gambar yang menunjukkan line produksi. Ada konveyornya, ada mesinnya, seperti itu. Nah, apakah bisa di-adjust? Terkadang bisa untuk beberapa produk yang serupa. Misalnya, membuat pabrik shampoo. Biasanya shampoo ini kan ada berbagai kemasan ya. Ada kemasan family, kemasan tanggung, dan kemasan kecil ada saset. Ya, kalau di Indonesia ada berbagai macam kemasan. Biasanya line produksinya itu bisa diubah-ubah untuk kemasan keluarga, family package, sama untuk yang misalnya kemasan tanggung. Nah, itu dia bisa di-adjust di line produksinya. Oke. Yang berikutnya kita masuk ke aspek yang ketiga yaitu integrasi vertikal. Jadi setelah intensitas modal, fleksibilitas proses, kemudian ada integrasi vertikal. Nah, apa itu maksudnya integrasi vertikal? Maksudnya adalah perusahaan memiliki penguasaan akan bahan baku, proses, hingga distribusi ke tangan konsumen yang dimiliki oleh satu perusahaan. Saya ulangi, jadi integrasi vertikal adalah perusahaan yang memiliki penguasaan akan bahan baku, proses, hingga distribusi ke tangan konsumen yang dimiliki oleh satu perusahaan. Jadi dia ini menguasai mulai dari hulu ke hilir, hilir ke hulu, hulu ke hilir. Ya, jadi dia dari ujung ke ujung dia ini memiliki penguasaan. Jadi dia menguasai bahan bakunya, menguasai proses produksinya, jadi dia memiliki pabrik sendiri, dan dia juga memiliki saluran distribusi sendiri, sampai dia menyalurkan ke konsumen. Jadi semuanya
dari semua lini dari ujung ke ujung itu dimiliki oleh satu perusahaan. Pertanyaannya, apakah ada yang tahu contoh dari perusahaan yang menerapkan integrasi vertikal? Kira-kira pernah tahu nggak? Kalau nggak tahu coba di Google. Apa contoh perusahaan yang menerapkan integrasi vertikal? Kira-kira apa? Yuk. Sampurna itu masuk gak, Pak? Kan Sampurna sampai retail itu dia punya ya? Sampurna itu bahan bakunya dia, oke, bahan baku mungkin dia punya sendiri ya. Saya kurang tahu bagaimana dia distribusinya ya, Mas Nana ya. Tapi mungkin yang mungkin lebih jelas itu kayak ini loh, Indofood ya, Indofood. Pernah tahu Indomie ya? Tahu ya teman-teman Indomie ya? Ya, tahu, Pak. Iya, Indomie ini. Iya. Apple juga, Pak. Ya, itu juga. Jadi Indomie, ya Indomie ini kan dia punya usaha Bogasari ya, tepungnya ya, segitiga biru itu punya Indofood. Kemudian dia juga punya saus Sasa, saus Indofood yang ya saus sambal itu, yang juga ada kecap Indofood. Nah, kemudian dia punya mie. Jadi dari bahan baku tepung, bahan baku saus untuk mie goreng Indofood ini, kemudian kecapnya dia punya semua sampai dia. Nah, kemudian saya pernah dulu waktu mahasiswa, waktu S1, saya itu pernah ke Surabaya, Surabaya Utara, Pak ya? Surabaya itu di dekat Tanjung Priok, Tanjung Priok ya? Di Surabaya itu apa? Tanjung Priok ya? Tanjung Perak, Pak. Tanjung Perak, yes, Tanjung Perak. Tanjung Perak, Pak. Priok di ini ya, Jakarta ya. Nah, Tanjung Perak ini si Bogasari dan Bogasari yang saya tahu tuh dia punya pelabuhan sendiri. Jadi dia itu sampai dari bahan baku seperti saya bilang tadi, bahan baku, terus dia proses produksinya punya pabrik masing-masing, sampai dia punya pelabuhan, kayak punya spot atau kayak punya dermaga khusus untuk dia mengirimkan produknya lewat jalur laut, jalur ya laut seperti itu. Nah, ini adalah salah satu contoh integrasi vertikal. Nah, dia dimonopoli oleh satu perusahaan. Kira-kira yang lain, ada yang tahu nggak yang Perusahaan seperti itu? Pak, Apple. Siapa? Mbak Sriani? Silakan. Pak, Apple, Pak. Oh, Apple. Kenapa itu Apple? Apple karena mereka merancang perangkat kerasnya, keras sendiri seperti iPhone dan MacBook. Terus mengembangkan operasi mereka sendiri, iOS dan macOS. Oh, yes. Terus juga punya toko retail dan toko fisik sendiri. Ya, itu betul. Ya, karena kayak misalnya MacBook ini, dia tidak bisa, ya dia punya OS sendiri, punya operating system sendiri yang berbeda dengan ya yang lain ya. Bagus, betul. Yang lain, pintar-pintar. Kalau nggak tahu coba di Google. Pak. Siapa? Mbak Indah Pravitasari ya? Iya, Mbak Indah. Silakan. Iya, Pak. Silakan. Starbucks itu kan mereka punya perkebunan kopi sendiri yang memasok kopi ke mereka. Untuk memastikan kualitas kopinya itu sesuai dengan kriteria dari Starbucks itu sendiri. Okay. Jadi mereka punya kebun kopi sendiri, Pak. Itu menurut Google. Menurut Google. Nggak apa-apa, karena kita juga nggak semuanya tahu ya. Jadi itu kopinya, biji kopinya itu nanti dibuat, selain dijual dalam bentuk biji kopi, apakah juga dibentuk bubuk seperti kopi sasetan? Iya. Iya, betul Pak. Itu di Starbucks, jadi mereka menjual juga bentuk dalam bentuk biji kopi yang sudah dimasak, disangrai itu Pak, dan juga dalam bentuk bubuk. Mereka juga menjual itu. Jadi dia juga menjual semuanya. Dia punya gerai nggak? Punya gerai sampai ke konsumen nggak? Ya. Dia juga punya gerai. Oke, pintar. Berarti betul. Dia termasuk integrasi vertikal. Oke, berarti paham ya. Oke, terima kasih Mbak Indah Pravitasari. Yang lain, yuk, yang mau mencoba. Dengan siapa? Yuk, yang lain? Yang mau mencoba? Perusahaan Zara, Pak. Iya, dengan siapa? Mbak siapa? Sekali lagi. Nizar Octavia. Oke, Mbak Nizar Octavia. Silakan. Contohnya apa? Barang retailnya Zara, Pak. Karena Zara itu dia punya pabriknya sendiri, terus produknya juga mereka masukkan di tokonya mereka sendiri. Oh gitu.
Oke, jadi kalau Zara itu dia punya konveksi sendiri gitu. Kemudian Iya. saya tahu kalau dia punya toko retail sendiri ya, banyak ya terkenal di Zara ya, di mall-mall. Oke, oh oke. Nah, oke, pengetahuan baru. Oke, Zara termasuk integrasi vertikal. Thank you Mbak Nizar. Bagus. Nah, sama Bapak. Yuk, yang mau lagi menjawab silakan. Ya, silakan yang mau menjawab lagi. Saya dipotong nggak, pembicaraan saya dipotong nggak masalah. Oke, Maaf, yes. mau nanya tambahan. Kalau misalnya perusahaan masih skala kecil kayak UMKM gitu, dia masuk ke dalam kategori integrasi vertikal nggak sih? Karena ini ada contohnya kebetulan masih keluarga sendiri sih, jadi dia itu produksi oleh-oleh khas Lampung itu yang keripik pisang. Nah, emang awalnya keluarga mereka ini berawal dari perkebunan pisangnya mereka sendiri, kecilan, terus akhirnya bikin toko dan sekarang alhamdulillah sudah mulai besar. Gitu. Itu bisa. Itu seperti yang ada di kota entah Blitar atau Kediri ya. Dia tuh kayak pabrik coklat gitu, perkebunan coklat. Berangkatnya itu dari perkebunan coklat. Jadi sama seperti yang dikatakan Mbak Nisar, berangkatnya dari perkebunan sendiri, hasilnya diolah sendiri, terus dijual sendiri. Misalnya dia punya gerai atau toko di depan untuk menjual produknya. Itu juga termasuk integrasi vertikal. Jadi integrasi vertikal ini konsepnya bukan berdasarkan skala perusahaannya, tetapi berdasarkan prosesnya, ya. Betul kali Mbak Nisar. Itu keluarganya Mbak Nisar. Iya, masih keluarga. Gitu. Wah, sukses berarti ya. Sukses ya, berarti keluarganya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, enaknya gitu ya. Mungkin Mbak Nisar bisa ini berkolaborasi. Mbak Nisar posisi di mana? Di Taipei, Bapak. Di Taipei. Wah, pulang aja Mbak Nisar ke Lampung. Lihat ini. Kalau lagi ngumpulin modal. Rencananya sih gitu, pengen bikin UMKM kecil-kecilan, karena di Lampung itu kan bukan hanya pisang yang banyak, karena singkong juga banyak. Nah, singkong. itu di versi pisangnya, aku pengen di versi singkongnya. Gitu. Ya nanti bisa join kan, misalnya di tokonya dijual nitip dong gitu. Hasil olahan singkong ya. Itu ya benar. Singkong coklat ya. Singkong coklat. Iya benar. Inovasinya ke yang manis, karena selama ini kan singkong identiknya gurih. Singkong coklat. Gimana ya rasanya? Nggak bisa bayangin. Singkong coklat, oke. Ada juga singkong keju ya Pak? Makanya singkong keju, singkong coklat. Ya sudah lah ya, boleh lah. Orang berinovasi. Pisang aja berbagai rasa Pak. Iya benar juga. Awalnya aku tuh makan keripik singkong nggak sengaja, iseng aja. Aku ada saus coklat, terus aku cocolin. Oke. Kalau di aku kayak nggak tahu kayak. Singkong coklat, bolehlah dicoba, boleh. Nah ini benar Mbak Nisar, di Taipei mengumpulkan modal sambil belajar manajemen. Jadinya nanti sudah lulus sekalian, udah punya ilmu, udah punya modal komplit. Nanti sukses ya. Amin, amin. Oke. Oke, thank you Mbak Nizar. Semoga tercapai cita-citanya. Oke. Jadi kalau sukses ingat-ingat saya ya. Kalau kirimkan produk-produknya ke saya, ke tutor Aditya ini. Oke, terima kasih Mbak Nizar. Oke, berikutnya kita masuk. Kalau ada yang mau jawab atau mau ini nggak apa-apa, langsung aja dipotong. Keterlibatan pelanggan nih, keterlibatan pelanggan ini masuk ke sektor yang keempat. Jadi keterlibatan pelanggan ini seberapa besar perusahaan ini membutuhkan masukan dari pelanggan atau customer insight, ya. Jadi ada beberapa perusahaan atau bisnis kita ini yang munculnya dari masukan pelanggan. Seperti teman saya dulu, tapi sekarang udah nggak melakukan usaha itu. Jadi dulu itu teman saya itu sering bantuin warga Indonesia yang ada di Taiwan untuk memesan tiket pulang pergi Indonesia Taiwan. Nah, berangkat dari situ, kemudian dia memulai usaha membuat usaha kayak jual beli tiket dan kirim barang plus tukar uang dari ya Indonesia kayak di Indonesia kemudian dia berkembang lah seperti itu. Jadi awalnya dia ada usaha, ada berangkatnya dari ide-ide dari orang sekitarnya, tolong dong minta tolong nitip beliin tiket atau apa, titip barang. Akhirnya dia
membuka peluang usaha. Jadi keterlibatan pelanggan ini juga bisa menjadi cikal bakal untuk membuat usaha. Nah, kita diskusi lagi. Nah, sebagai contoh di sini ada produk handphone ya. Nah, semua teman-teman pasti punya handphone. Nah, handphone ini tidak membutuhkan keterlibatan pelanggan. Ya, kenapa Pak kok handphone ini tidak membutuhkan keterlibatan pelanggan ya? Customer atau pengguna handphone tidak perlu tahu detail proses produksi ya. Pada waktu kita tahun 2000-an, tahun 2000-an mungkin kita tidak ada tuh yang memberi ide kepada pelanggan ya. Mungkin ada ya research and development-nya, tapi pelanggan tidak pernah mengira bahwa handphone ini bisa diintegrasikan dengan kamera. Awal-awal Nokia dulu muncul ya, Nokia yang 3310 itu nggak ada kameranya, hitam putih. Kemudian dia berinovasi jadi berwarna. Kemudian berinovasi lagi, handphonenya diberikan kamera. Oh, berinovasi lagi nih dari monofonik menjadi polifonik. Dulu ada yang pernah ini nggak? Zaman dulu monofonik handphonenya, terus kita di koran bikin ringtone pakai ini monofonik. Kemudian dia berubah jadi polifonik. Terus ada kameranya. Terus kemudian di era tahun berapa kayak 2015, 2013 tuh ada yang ada TV-nya. Jadi ada handphone, ada TV-nya sekalian gitu. Ada radionya. Nah, sampai sekarang kita muncullah handphone dengan OS Android dan OS Apple ini yang dia lebih canggih. Nah, handphone ini tidak membutuhkan keterlibatan pelanggan secara penuh untuk berinovasi. Ya, pelanggan tidak perlu tahu, tapi kita bisa menerima seperti itu. Nah, kira-kira apa contoh produk yang butuh banyak keterlibatan pelanggan? Tidak hanya butuh keterlibatan pelanggan, tapi butuh banyak keterlibatan pelanggan. Kira-kira apa? Yang dia tidak bisa berjalan tanpa... Skincare, Pak. Iya, dengan siapa ini? Indah. Dengan Mbak Indah. Oke, silakan Mbak Indah. Produk skincare. Skincare, kenapa kok harus membutuhkan banyak keterlibatan pelanggan? Kenapa? Menurut Mbak Indah, karena pertama, setiap kulit dari setiap customer atau pelanggan itu berbeda-beda. Jadi skincare yang dibutuhkan pun akan berbeda-beda pula. Gitu. Sehingga perusahaan atau penghasil skincare itu membutuhkan feedback dari pelanggan, membutuhkan komunikasi yang intens dari pelanggan untuk menentukan skincare mana yang tepat buat mereka. Mbak Indah, kalau misalnya beli skincare gitu, emang skincare ini saya nggak pakai skincare, cuma sabun cuci muka sih. Jadi nggak tahu. Jadi kalau skincare gitu, apakah ini untuk kulit kering, kulit lembab gitu, dia beda nggak jenisnya? Iya, beda Pak. Oh, gitu. Jadi memang saat kita seperti misalkan satu produk gitu ya, kita ke sana ke tokonya gitu misalkan, di sana itu nanti customer service-nya itu pasti akan bertanya dan memeriksa kulit kita itu cocoknya kita pakai produk apa. Gitu. Kalau misalkan kita kulit sensitif, kita nggak akan bisa dikasih produk-produk dengan bahan-bahan yang sekiranya akan merusak kulit. Gitu. Tapi kalau misalkan kulitnya kering, dibutuhkan skincare yang membutuhkan banyak moisturizer. Jadi kayak niacinamide dan segalanya. Oke. Pinter ya. Oke. Thank you Mbak Indah. Ini juga ilmu baru. Nah, jadi gitu ya kalau beli produk kecantikan itu ya. Iya. Oke. Bagus. Oke, yang lain. Terima kasih Mbak Indah. Penjelasannya sangat komplit. Oke, yang lain mungkin apa kendaraan, Pak. Kendaraan. Iya. Siapa ini? Saya Sriani. Oke, Mbak Sriani. Mbak Sriani belum tidur? Belum, Pak. Oh, sabar ya. Dia nggak tidur, nggak apa-apa. Sekali-sekali nggak tidur. Media sosial juga termasuk kan, Pak? Ya, itu kayak TikTok, Facebook gitu. TikTok, Facebook. Saya nggak tahu. Tiba-tiba kan muncul aja sendiri ya TikTok ini ya. Kan kita tapi kan kalau kita nggak login, nggak punya, maksudnya nggak ikut gitu. Tapi dia tapi itu bukan termasuk ke produk. Kalau produk itu kan barang. Kalau TikTok kan bisa media sosial juga termasuk produk ya Pak. Mungkin layanan ya Pak. Mungkin gini sih. Beda. Media sama produk itu beda. Jadi mungkin ada beberapa fitur. Ya, Pak, jadi mungkin ada beberapa fitur yang
dia memang produk membutuhkan layanan jasa, ya nggak Pak? Jadi dia beberapa fitur misalnya nih, apa sih yang dulu Bapaknya ngilang. Bentar. Bapaknya bingung sama kalian berdua. Bapaknya ngilang. Iya, halo. Sorry. Halo. Oke. Jadi bisa dengar ya suara saya? Jadi halo? Iya, Bapak. Oh iya, benar. Oke. Tadi hilang karena ke-mute. Jadi kalau misalnya TikTok ini atau sosial media itu mungkin tidak sepenuhnya membutuhkan banyak keterlibatan pelanggan. Jadi dia tidak sepenuhnya bergantung pada pelanggan. Inovasinya tidak selalu bergantung pada pelanggan. Mungkin ada fitur yang dulunya tidak ada, tetapi pelanggan minta, kemudian jadi ada. Mungkin ya. Kayak dulu mungkin TikTok ini awalnya dia tidak ada, kalau di Indonesia itu ada kayak e-commerce-nya kan. Jadi kita bisa live untuk jualan. Jadi cek keranjang ini, cek keranjang di atas kayak gitu. Nah, sebelumnya mungkin TikTok tidak ada, tetapi karena semakin banyak orang live untuk jualan jadinya ada. Tapi dia tidak serta-merta TikTok ini muncul dari saran dari pelanggan. Kalau misalnya produk seperti kecantikan tadi memang saran dari pelanggan. Oh, saya ini kulitnya tidak sensitif tapi tidak terlalu kering apa kemudian dia membuat formula produk seperti itu. Jadi carilah contoh yang dia ini memang berangkatnya itu sarannya dari pelanggan seperti itu. Kira-kira apa? Yang dia itu berangkatnya memang sarannya dari pelanggan. Pak, kalau misalkan contohnya itu kayak rokok, bagaimana itu? Kan biasanya kan itu kan keterlibatan seorang pelanggan kan. Kayak kalau nggak ngerokok itu rasanya sepa, kayak gimana ya, hambar gitu loh. Ini sih? Mungkin ke produk makanan. Mbak Rizka ya ini ya? Iya. Kok belum tidur? Baru udah bangun, Pak. Dia bangun itu. Oh, dia bangun. Atau belum tidur? Pak, ini baru masuk aku, sorry. Oh, baru masuk. Oke. Karena tadi tidur, Pak. Tadi tidur. Oh, tidur. Kemudian baru masuk setengah jam kemudian. Oh, tak ketak loh Mbak Rizka. Nah, ini mungkin produk makanan kali ya. Kayak tadi itu contohnya Mbak Nizar ya tadi ya. Yang kemudian nyoba yuk misalnya bikin keripik rasa pedas gitu. Coba yuk, ini enak loh kalau dikasih ini ya. Saran dari pelanggan kita gunakan menjadi varian produk. Kalau rokok saya rasa tidak sepenuhnya membutuhkan saran banyak pelanggan. Gitu. Apalagi ya. Produk makanan masuk ya Pak? Produk makanan bisa. Dia produk bisa juga. Kebanyakan di jasa mungkin ya Pak. Mungkin jasa. Kayak iya betul kayak Mas Nana bilang kayak Just Tip. Anda pernah ini nggak sih Open Just Tip nggak sih? Open Just Tip atau ya Open Just Tip itu kan dia ini yuk misalnya ke Korea nih ada temannya ke Korea titip dong barang ini tolong titip mana ini ya itu kan juga berdasarkan banyak keterlibatan pelanggan gitu ya. Kayak ini juga Pak bisa tukang jasa desain juga nah kan itu bisa nah itu bisa gitu, arsitek yang kasih betul, itu bisa, itu masuk akal. Mas Nana bilang kayak arsitek gitu ya. Jadi kan dia berdasarkan permintaan pelanggan nih, usahanya kayak gitu. Itu bisa. Yang lain, yuk kita coba berpikir supaya nggak ngantuk. Ini kayaknya yang materi ini nggak ada hitungan, jadi nggak terlalu susah. Ada juga sabun, sampo kan kebutuhan kita setiap hari juga itu kan melibatkan keterlibatan pelanggan, iya nggak sih Pak? Sabun, kayaknya sabun itu perusahaannya bikin R&D, baru dilempar ke perusahaan, baru dilempar ke consumer, baru consumer dia lihat cocok nggak. Tapi kayak saya rasa bukan dari really apa ya start from consumersnya sih kayaknya sih menurut saya. Hasil riset biasanya itu. Itu tugasnya R&D sih kalau bikin shampoo. Oke. Pokoknya gitu ya. Jadi kalau misalnya butuh keterlibatan pelanggan itu ya dia berangkatnya memang dari saran-saran dari pelanggan. Ya seperti itu ya bukan yang dari R&D-nya kemudian dilempar ke konsumen tuh. Oke. Nah berikutnya kita belajar mengenai 3 macam strategi proses. Nah strategi proses tadi sudah dijelaskan di awal. Strategi proses itu dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah fokus pada proses, fokus pada pengulangan produk, dan fokus pada produk. Fokus pada pengulangan proses dan fokus pada produk. Ya, ada 3 ya. Fokus pada prosesnya, fokus pada pengulangan proses,
dan fokus pada produk. Nah, di situ ada contohnya, saya beri gambar. Fokus pada proses, misalnya nih dokter bedah ya, dia berfokus pada proses hingga menghasilkan hasil yang baik. Jadi operasinya berjalan dengan baik ya, itu proses. Dia berusaha semaksimal mungkin supaya misalnya proses pembedahan atau proses operasi ini berjalan dengan baik ya. Dia berfokus kepada prosesnya. Kemudian kalau fokus pada pengulangan proses, itu adalah dia jadi pekerjaannya itu dilakukan berulang-ulang ya, dilakukan untuk berulang-ulang. Contohnya di sini adalah seperti itu, perakitan mobil. Jadi dia ini prosesnya itu berulang-ulang. Maksudnya berulang-ulang ini seperti apa? Maksudnya bahkan kita pabrik mobil ini kan nggak mungkin hanya produksi satu mobil. Pasti kan dalam satu hari dia memproduksi 100 mobil. Nah, dia kan berulang. Jadi setelah mengerjakan mobil yang satu, mobil yang dua, jadi dia berulang-ulang. Nah, kalau fokus pada produk, jadi dia berfokus kepada hasil. Nah, biasanya ini fokus pada produk ini adalah perusahaan-perusahaan yang padat karya. Jadi, setiap orang berfokus kepada outputnya, hasilnya. Kayak gitu. Apakah fokus pada proses ini bisa masuk kategori fokus pada produk? Kita lihat dulu. Kalau misalnya tadi contohnya proses operasi di rumah sakit, ya pasti kan kita tidak perlu melakukan pengulangan berkali-kali ya. Masa sunat, kan nggak mungkin dia disunat berkali-kali, kan tidak mungkin ya. Terus kemudian fokus pada produk, ya pasti fokusnya itu pada prosesnya supaya hasilnya ini aman ya, proses operasinya berjalan aman. Kalau fokus pada produk, ya dia fokus pada membuat produk yang baik. Nah, supaya lebih paham, saya jelaskan mengenai ciri-cirinya. Yang pertama adalah fokus pada proses. Nah, fokus pada proses ini biasanya ciri-cirinya adalah menempatkan mesin-mesin dan peralatan pada satu tempat atau ruangan tertentu. Jadi ya peralatan itu berada di sekitarnya, jadi tidak di ruang lain. Kemudian kita harus lari dulu 5 menit ngambil peralatan gitu, nggak bisa. Jadi kalau fokus pada proses ini, biasanya mesin-mesin atau peralatan itu ada di ruangan yang sama. Ciri-cirinya adalah perusahaan yang memenuhi pesanan dengan berbagai macam bentuk dan kualitas yang berbeda-beda. Kemudian tingkat fleksibilitas tinggi. Tingkat fleksibilitas tinggi ini artinya adalah stepnya mungkin tidak perlu harus runtut step 1, step 2, step 3. Nggak harus seperti itu. Tetapi stepnya mungkin adalah ya berdasarkan mana yang bisa dikerjakan terlebih dahulu. Seperti itu. Kemudian biaya variabelnya yang tinggi. Ya tergantung kenapa biaya variabelnya tinggi ya. Bergantung kerusakannya. Misalnya ini contohnya adalah reparasi handphone ya. Tergantung biayanya tergantung jenis kerusakan handphonenya. Misalnya kerusakan LCD-nya, ya pasti harganya berbeda dengan yang mati total atau matot ya. Yang mati total itu pasti beda ya. Kemudian kalau teman-teman lihat reparasi handphone ini kan dia ya peralatan kerjanya berada pada ruangan yang sama. Nggak mungkin dia beda gang gitu atau beda kampung gitu ya. Nggak mungkin. Pasti kan peralatannya ada di sekitarnya, di meja kerjanya. Nah, ini adalah contoh dari perusahaan yang menerapkan fokus kepada proses. Nah, nih, outputnya juga variasinya tinggi. Kenapa outputnya variasinya tinggi? Ya karena dia tergantung pada jenis kerusakan atau keparahan dari kliennya ini. Itu. Kemudian ada fokus pada fokus berulang. Maksudnya apa fokus berulang ini? Maksudnya adalah jenis strategi proses yang berada di antara fokus produk dan fokus proses. Jadi dia ini setengah-setengah. Jadi dia itu juga berada di antara fokus produk dan fokus proses. Contohnya perakitan mobil. Nah, kalau tadi itu di fokus proses, contohnya reparasi handphone, reparasi lah. Nah, kalau di fokus berulang ini contohnya adalah perakitan mobil. Jadi bukan yang rusak, tetapi dia memproduksi yang baru. Nah,
Hampir mirip, sama-sama merakit, sama-sama menciptakan produk, tetapi kalau perakitan mobil ini karena dia baru, jadi produk baru, jadi dia biasanya uh, perusahaan itu memproduksi lebih dari satu unit. Ya, satu unit. Ciri-cirinya adalah menggunakan modul. Maksudnya modul ini apa? Mau menggunakan SOP, Standard Operation Procedure. Jadi dia ada step-stepnya. Nah, kalau yang proses tadi kan nggak ada step-stepnya ya, tergantung kerusakannya. Kalau misalnya kerusakan layar ya dia fokus ke layar. Kalau fokus berulang nggak bisa, dia pasti harus membuat dari nol sampai menjadi produk ya. Dia ada step-stepnya. Kemudian yang ciri yang kedua, dia menggunakan proses yang sudah lama dikenal. Maksudnya apa? Menggunakan proses yang sudah lama dikenal ya, karena ya memang caranya seperti itu. Jadi dia tidak bisa berinovasi. Kemudian ada urut-urutan yang jelas ya. Kemudian fleksibilitasnya rendah. Loh, kenapa fleksibilitasnya rendah ya? Karena urut-urutannya sudah jelas. Jadi kita nggak bisa berimprove, tidak bisa berinovasi ya. Kan nggak mungkin bikin mobil pasang kaca mobilnya dulu kan nggak bisa ya. Kayak gitu. Jadi harus ada step-stepnya. Berikutnya yang disebut dengan fokus produk. Apa maksudnya? Yaitu jenis produksi yang bersifat volume tinggi namun variasi proses rendah. Nah, contohnya adalah produksi gelas, kertas, bola lampu, dan lain-lain. Jadi dia memproduksi barang dengan volume yang tinggi. Ya. Loh, apa bedanya Pak dengan perakitan mobil? Apa Pak bedanya dengan perakitan mobil ya? Orang memproduksi mobil pasti lebih sedikit daripada orang memproduksi gelas ya. Orang produksi gelas kan lebih, mungkin ada sehari bisa memproduksi 1000. Nah, mobil kan mungkin ya cuma 100 atau 500. Jadi volumenya tidak setinggi fokus produksi ya. Kalau mobil kan ya mungkin sehari 500, tapi kalau di benda-benda yang ukurannya lebih kecil mungkin dia volume produksinya lebih tinggi. Cirinya fasilitas disusun di sekitar produk, hampir sama dengan fokus proses. Sifat produksinya panjang dan memakan waktu yang lama dan tidak boleh berhenti. Karena kalau berhenti, startingnya lagi lama. Jadi misalnya kayak produksi produk-produk ya makanan kaleng itu kan harus terus jalan. Karena ketika dia berhenti untuk starting lagi, dia warming up-nya itu lebih lama dan memakan banyak energi. Berikutnya ada standarisasi dan kontrol kualitas. Kenapa? Karena dia memproduksi barang dalam jumlah yang banyak sehingga mungkin terjadi ini defect atau terjadi barang cacat sehingga dia harus dilakukan sering dilakukan kontrol kualitas ke lini produksi ya, harus sering dicek. Ciri yang berikutnya, volume produksinya tinggi dan sedikit variasi ya. Volume produksinya tinggi dan sedikit variasi ya, nggak terlalu banyak variasinya seperti proses. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan mengenai fokus proses, fokus berulang, dan fokus produk. Nah, ini adalah secara ini ya, lengkap ya. Perbandingan pilihan proses. Fokus proses, fokus berulang, fokus produk. Nah, ini di bagian bawah juga ada contoh-contohnya. Fokus proses ini contohnya bengkel cetakan, bengkel alat mesin, restoran mahal, konsultan hukum. Kemudian fokus berulang ini mobil, motor, TV, restoran, fast food. Nah, restorannya nggak yang terlalu mahal, tapi restoran biasa. Nah, baja, roti, bola lampu, kertas adalah contoh untuk fokus produk ya. Coba coba dipahami dulu. Oke. Kita masuk ke contoh kasus. Ini ada hitungan tapi nggak susah kok. Hitungannya cuma tambah kurang saja.
Jadi ada PT ABC mengevaluasi 3 macam software yang akan digunakan oleh Departemen Accounting. Biaya masing-masing software adalah sebagai berikut. Software A, fixed cost-nya 200.000, variable cost-nya 60.000. Software B, fixed cost-nya 300.000, variable cost-nya 25.000. Software C, fixed cost-nya 400.000 dan variable cost-nya 10.000. Nah, software manakah yang sebaiknya dipilih oleh PT ABC? Nah, kalau teman-teman lupa, fixed cost ini adalah biaya yang harus dikeluarkan yang tidak tergantung volume produksi. Jadi, biaya tetap ini adalah biaya yang harus dikeluarkan yang tidak tergantung volume produksi. Contohnya apa? Contohnya adalah sewa kendaraan, sewa bangunan, kemudian gaji karyawan yang tidak berhubungan dengan produksi, misalnya karyawan HRD. Nah, itu fixed cost. Kalau variable cost adalah biaya-biaya yang berkaitan atau mengikuti produk. Nah, contohnya adalah bahan baku, bahan pengemas. Ya, jadi kalau produksinya banyak, otomatis dia membutuhkan bahan baku yang lebih banyak. Kalau produksinya sedikit, sebaliknya bahan baku, bahan penunjang, dan bahan pengemasnya juga sedikit. Nah, diberikan tiga keadaan, yaitu software A, B, dan C seperti pada tabel. Kira-kira software manakah yang sebaiknya dipilih oleh PT ABC? Software C, Pak. Kenapa? Software C. Kenapa itu kok bisa software C? Coba. Karena biaya variabelnya lebih kecil. Oke, jadi seandainya memproduksi banyak pun fixed cost-nya kan tetap. Jadi biaya variabelnya bertambah pun tidak akan melebihi dari fixed cost-nya. Oke, betul. Oke, tapi dia fixed cost-nya banyak loh dia nih, Mbak Indah. Lihat nih, fixed cost-nya dia ini paling tinggi loh. Tapi ya benar Pak, fixed cost-nya banyak. Tapi kalau misalkan dia memproduksi PT ABC memproduksi lebih banyak produk, fixed cost-nya kan tetap. Jadi biaya variabelnya lebih ringan daripada software A dan software B. Oke, masuk akal. Seandainya memproduksi lebih dari 100.000 produk misalkan. Kita hitung aja untuk software C itu fixed cost-nya tetap 400.000. Terus variable cost-nya kita hitung kan 10.000 kali misalkan 5.000 produk gitu Pak ya. Berarti berapa? 5 juta. Ya, ada 50 juta sama 400.000. Dan kalau kita pakai software A misalkan 60.000 kali 5.000 produk dan fixed cost-nya 200.000. Maka hasilnya akan lebih mahal. Banyak software A nanti cost-nya. Ya. Masuk akal. Ya, itu adalah salah satu contoh yang bisa dihitung ya kalau kita logika. Sekarang saya juga akan menerangkan selain yang diterangkan oleh Mbak Indah. Terima kasih. Jika akan ada, saya coba terangkan berdasarkan buku modul bagaimana sih kita tuh bisa menghitung software mana yang terbaik. Nah, kita menggunakan teknik aljabar yang kita pernah kita pelajari pada waktu SMA dan SMP ya. Ada perpotongan, kita ambil dulu perpotongan antara software A dan software B. Nah, misalnya nih, software A-nya adalah 200 juta, 200.000 ditambah 60.000 kali V1. V1 itu apa? V1 itu adalah jumlah barang yang akan diproduksi atau kita masukkan variabel 1 ya. Jadi 200.000 ditambah 60.000 kali V1 ya. Kemudian sama dengan 300.000 ditambah 25.000 V1. Kalau di buku modul nggak tahu nih kenapa ditambahin 0,3 jadi 300 juta ya. Sama aja sebenarnya. Oke. Kemudian kita pindah ruas. Ingat ya teman-teman aljabar waktu SMP, SMA. Jadi 60.000 V1 dikurangi 25.000 V1. Jadi yang ada di ruas kanan, yang ada variabel V1-nya dipindah ruas ke sebelah kiri sehingga 60.000 V1 dikurangi 25.000 V1. V1 itu apa Pak? V1 itu adalah kuantitas barang yang akan diproduksi yang seperti dijelaskan oleh Mbak Indah tadi. Kemudian yang 200.000 ini
dipindah ruas ke kanan ya, pindah ruas ke kanan sehingga 300.000 dikurangi 200.000 ketemu 100.000. Sehingga V1-nya 100.000 dibagi 35.000 ketemu 2.857. Nah, kalau V1-nya 2.857, silakan hitung masukkan ke 60.000 dikali V1 dan 25.000 dikali V1. Nah, nih, masukkan mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Dijelaskan bahwa software A lebih ekonomis dibandingkan software B, lebih ekonomis software A. Nah, kemudian kita cek untuk yang software C. Nah, caranya sama dengan cara membuat perpotongan software B dan software C dengan teknik aljabar. Sehingga yang pertama 300.000 tadi fixed cost-nya ditambah 25.000 kali V2 sama dengan software C, fixed cost software C 400.000 ditambah variable cost software C 10.000 dikali V2. V3 ini harusnya, V2, sorry V2. Nah, sama tukar posisi sehingga diketemukan V2 adalah 6.666. Nah, berdasarkan V2 ini dimasukkan lagi ke perkalian. Kalau misalnya software B berarti 25.000 dikali 6.666. Begitu juga software C. 10.000 dikalikan 6.666. Nah, dari hasil betul yang dikatakan oleh Mbak Indah itu betul bahwa yang paling ekonomis adalah software C. Ya, karena dia menghasilkan biaya variabel yang lebih ekonomis. Sampai sini paham ya? Jadi caranya bisa langsung dinalar, bisa langsung menggunakan imajinasi. Oh, kalau misalnya 10.000 nanti kita menghasilkan 100, which is mana yang paling mahal itu bisa. Atau dengan menggunakan teknik perpotongan yang ada di buku modul itu juga bisa. Nah, nanti akan diketahui mana software yang paling menghasilkan biaya variabel yang lebih rendah ya. Itu sampai sini ada yang ditanyakan. Cuman tambah kurang pindah ruas, nggak susah. Tambah ruas, tambah kurang pindah ruas sama bagi. Ya. Tuh, jadi kita sudah belajar bagaimana memilih software atau memilih investasi mana yang lebih menguntungkan di antara ketiga pilihan tersebut. Berikutnya saya lanjutkan mengenai perencanaan proses. Keputusan untuk membuat sebuah bisnis atau desain sebuah manufaktur itu dapat didasarkan pada keputusan sendiri dan keputusan pihak lain. Maksudnya keputusan pihak lainnya adalah ya kita menggunakan vendor. Perencanaan proses ini didasarkan kepada biaya, kapasitas, kualitas, kecepatan, reliabilitas, dan keahlian. Nah, apabila kita memiliki kemampuan sendiri, ya kita tidak perlu meminta bantuan dari orang lain. Kemudian kita juga dalam perencanaan proses, kita juga perlu mempertimbangkan pemilihan peralatan khusus, yaitu biaya pembelian, penghematan tahunan, analisis penggantian, biaya operasional, peningkatan penghasilan, dan risiko ketidakpastian. Berikutnya, juga perlu dilakukan rencana proses, yaitu blueprint atau gambaran umum produk, diagram proses, daftar kebutuhan barang, dan routing sheet. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal mengenai perencanaan proses. Ini hampir sama seperti contoh yang tadi, hanya tampak sedikit lebih banyak ya, karena ini soal cerita. Tadi kan dibuat tabel. Jadi ada sebuah PT Maju Sakti yang sedang mempertimbangkan untuk membeli mesin fotokopi yang baru. Nah, terdapat dua alternatif pilihan mesin, yaitu mesin A dan mesin B. Nah, sama
kasusnya tadi seperti contoh di atas, mesin A itu memiliki biaya tetap sebesar 2 juta per bulan dan biaya variabel untuk toner sebesar 30 perak atau 30 rupiah per lembarnya. Sedangkan mesin B memiliki biaya tetap 1,5 juta rupiah per bulan dan biaya variabel untuk toner sebesar 35 rupiah per lembarnya. Tentukan mana yang lebih menguntungkan, yang lebih efisien, mesin A dan mesin B apabila per bulan akan menggunakan mesin untuk 125.000 lembar kertas. Nah, caranya sama seperti yang tadi. Masukkan biaya fixed cost-nya untuk mesin A berapa? 2 juta per bulan. Ditambah biaya variabel cost-nya berapa? 30 per lembar. Nah, padahal setiap bulan dia harus membutuhkan atau mengkopi sebanyak 125.000 lembar. Sehingga 30 rupiah dikali 125.000 lembar. 2 juta ditambah yang ada di dalam kurung ini sebesar 5.750.000 rupiah. Dengan yang cara sama, kita gunakan perhitungan untuk mesin B. Mesin B ini biaya fixed cost-nya berapa tadi yang ada di soal? Sebesar 1,5 juta rupiah. Ditambah biaya variabel cost-nya sebesar 35.000 per lembar, 35 rupiah per lembar dikali per bulannya menghasilkan 125.000 lembar, sehingga dihasilkan total biayanya 5.875.000 rupiah. Nah, dari sini kita harus pilih yang mana? Pilihlah biaya yang paling kecil ya, yaitu mesin A. Oke, paham ya? Jadi untuk melihat mana yang lebih baik, pilihlah hasil akhir dengan biaya yang lebih kecil. Oke, sampai sini coba dipahami dulu. Nggak susah. Oke. Di caranya adalah variable cost, fixed cost ditambah variable cost dikali berapa jumlah yang diproduksi. Nah, gitu ya contohnya ya. Untuk kelompok 1 Mbak Sri nanti tunggu dulu ya. Saya tadi lihat presentasinya nggak terlalu lama kok. Saya teruskan dulu 15 menit. Baru nanti presentasi. Jadi jam 3.15. Nanti silakan presentasi. Saya lanjutkan dulu ke penentuan lokasi. Jadi ini kita masuk ke penentuan lokasi. Kalau tadi kita menentukan proses ya. Kita melihat mana sih yang paling menguntungkan dari segi biayanya. Proses mana sih yang lebih efisien? Nah, sekarang kita menentukan lokasi. Kira-kira mengapa kita harus menentukan lokasi? Jelas, ya. Jelas karena ini adalah langkah awal bagi produsen atau pabrik atau perusahaan untuk melaksanakan kegiatan operasional perusahaan. Ya, misalnya nih, seperti yang saya tadi bilang, ketika kita ini lokasinya perusahaannya strategis, dekat dengan pelabuhan atau dekat dengan kereta api, dekat dengan fasilitas jalan tol, itu akan lebih mudah untuk distribusi barangnya daripada yang pabriknya di pegunungan, ya. Dan proses distribusi barang akan habis di jalan, biayanya akan besar di transportasi. Nah, itulah mengapa lokasi ini sangat penting untuk ditentukan. Tujuan penentuan lokasi adalah untuk meminimumkan biaya. Jelas ya, jangan sampai barangnya itu rusak di jalan. Jadi karena saking jauhnya, tidak efisiennya, maka produknya ini banyak yang rusak. Penentuan lokasi ini bisa kualitatif dan kuantitatif. Maksudnya seperti apa? Kualitatif ini ya dengan kita bertanya-tanya ke orang sekitar kita, mana sih lokasi yang bagus untuk usaha ini gitu. Nanti disarankan, oh di situ aja, atau dengan kuantitatif yaitu dengan menghitung, dengan cara perhitungan. Nanti saya kalau ada waktu saya jelaskan mengenai bagaimana menentukan
lokasi dengan metode kuantitatif, yaitu dengan metode angka. Kalau dengan pendekatan kualitatif, kita bisa menentukan lokasi yang didasarkan pada beberapa hal berikut ini. Yang pertama adalah penentuan lokasi dilakukan apabila kita membuka pabrik baru. Ya, ketika kita membuka pabrik baru, otomatis kita harus mulai menentukan lokasi mana yang paling sesuai. Kedua adalah berdasarkan permintaan yang semakin meningkat. Dalam artian, permintaan saya itu terbanyak di Pulau Jawa, sehingga pabrik saya otomatis ya idealnya di Pulau Jawa, jangan di Pulau Papua, ya, karena terlalu jauh. Begitu juga sebaliknya, jika konsumer saya paling banyak ada di Papua, ya buatlah pabrik di Pulau Papua, seperti itu. Kemudian perubahan produktivitas tenaga kerja, ya. Ini ada kaitannya dengan struktur demografi. Contohnya adalah kalau semisal daerah tersebut lebih banyak orang mudanya, otomatis mereka akan berada pada usia produktif dan siap untuk bekerja atau dipekerjakan. Tapi untuk misalnya nih di negara-negara atau wilayah banyak orang sepuhnya, orang-orang tuanya, akibatnya apa? Akibatnya kita butuh tenaga kerja yang mengimpor, atau contohnya nih kayak Jepang. Jepang ini kan sekarang sedang mengalami fase kekurangan tenaga produktivitas, ya. Kalau teman-teman lihat di berita, makanya dia banyak rumah yang ditinggalkan, kemudian tingkat kelahirannya rendah. Sehingga apa? Sehingga kalau teman-teman lihat juga banyak sekali pekerja orang Indonesia yang sedang bekerja di Jepang. Ya, banyak sekali orang Indonesia bekerja di Jepang untuk ya diproduksi dan lain-lain. Nah, ini adalah salah contoh bahwa kawasan tersebut membutuhkan tambahan tenaga kerja. Nah, otomatis apa? Ya karena kekurangan tenaga kerja, ya dia butuh orang dari negara lain. Ya otomatis ada lebih ribet-ribet ya kalau membutuhkan tenaga dari negara lain. Mungkin dari faktor bahasa, biaya, dan lain-lain. Berikutnya, nilai tukar mata uang. Nah, ini kaitannya tadi. Ya, pasti akan ada ketika kita membuat perusahaan di negara yang nilai mata uangnya ini sangat rendah terhadap dolar, itu akan lebih menguntungkan apa enggak? Misalnya nih, kayak Indonesia ini kan mata uangnya cukup rendah ya dibandingkan dengan dolar US, ya. Nah, tapi misalnya negara lain yang lebih rendah dari Indonesia itu ada Vietnam. Jadi nilai tukar Vietnam ini lebih rendah daripada Indonesia. Sehingga kalau teman-teman mau membuka usaha, pilihlah negara-negara yang nilai tukar mata uangnya ini banyak terhadap dolar US, ya. Dan di Vietnam ini orang Amerika ke orang Vietnam kaya raya. Kalau teman-teman mau buka usaha, coba buka usaha di Vietnam. 1 rupiah itu ini loh, banyak loh ke Vietnam. Itu juga bisa. Jadi modal kita jadi lebih banyak gitu. Makanya juga banyak perusahaan-perusahaan seperti perusahaan di Cina, perusahaan Taiwan yang dia buka di Indonesia karena mata uang Taiwan lebih kuat daripada mata uang karena Indonesia. Bayar itu pekerjaannya juga ya Pak ya, kan lebih kecil. Ya gitu, kayak teman saya tuh dulu ada. Jadi dia ini lulusan kampus saya, kemudian dia lulus, terus dia bekerja di perusahaan Taiwan yang dia buka cabang di Indonesia. Jadi perusahaan itu pusatnya di Taiwan tapi dia buka cabang di Indonesia. Nah, kemudian gajinya otomatis dia itu gajinya lebih tinggi daripada gaji Indonesia, tetapi lebih rendah daripada gaji Taiwan. Ya, sebenarnya ini cukup menguntungkan bagi perusahaan Taiwannya. Kenapa? Karena dia tidak perlu, karena teman saya orang Indonesia, otomatis dia lebih mudah beradaptasi di Indonesia. Tapi gajinya, orang Taiwan bisa menggaji dengan gaji yang tidak terlalu semahal orang Taiwan yang dikirim ke Indonesia. Paham ya? Jadi kayak teman saya ini dapat gaji yang dia itu tengah-tengah. Lebih tinggi dari orang Indonesia, tapi lebih rendah dari gaji standar orang Taiwan. Walaupun dia bekerja di perusahaan Taiwan. Gitu. Dia ditempatkan di Sukabumi. Jadi ini contoh-contoh apabila kita membuka perusahaan yang
mata uangnya lebih rendah daripada US dollar atau lebih rendah dari mata uang kita. Gitu. Jadi teman-teman kalau mau buka usaha nih, coba kau buka usaha di negara-negara yang mata uangnya lebih lemah daripada Indonesia, lebih lemah daripada rupiah. Contohnya Vietnam, terus negara Filipina itu juga lebih rendah, 11-12 Kalau sama. Thailand sih Pak, Thailand itu masih tinggi. lebih tinggi deh sama Indonesia, hampir sama. Nah, itu Vietnam itu lebih murah, jadi 1 rupiah itu berapa berapa uang sana gitu loh, jadi lebih murah. Atau negara-negara yang ya pilihan negara yang lebih kayak Laos gitu-gitu tuh Indonesia masih lebih kuat. Jadi kalau mau bikin usaha buatlah di negara-negara tersebut, gitu ya. Kemudian, Iya Pak, banyak Jepang juga yang kolaborasi sama Filipina seperti itu Pak, Vietnam. Vietnam, kenapa itu kira-kira ya, Mbak Diana? Kira-kira kenapa? Kenapa kok? Karena yang dari bahasa ya, yang dari bahasanya hampir hampir sama mereka itu. Terus biaya tenaga kerjanya seperti itu Pak. Oke, Terus ya. dia bisa dengan mudah mereka untuk usahanya bisa. Mungkin dari segi culture, kemudian dari segi tidak terlalu berbeda, tapi juga dari nilai mata uangnya lebih kuat juga. Jadi ya, ya betul menguntungkan seperti itu, betul. Ya, thank you Mbak Diana. Nah, kemudian dalam menentukan lokasi, tentukan juga faktor pendukung globalisasi. Yang pertama adalah ekonomi pasar. Ya, kemudian contohnya adalah jangan membuka usaha di negara konflik ya, di negara-negara konflik ya jelas itu akan mempersulit kinerja perusahaan kita sendiri. Yang kemudian, pilihlah lokasi di mana komunikasi internasional yang lebih baik ya. Pilih negara-negara yang dia ini setidaknya kalau jauh dengan bahasa ibu kita, pilihlah dia yang bisa berbahasa Inggris dengan baik misalnya ya. Misalnya nih terkenal kalau misalnya orang Jepang, orang Korea itu bahasa Inggrisnya tidak terlalu bagus ya. Dan orang Vietnam, orang Thailand itu bahasa Inggrisnya nggak terlalu bagus. Nah, otomatis akan terjadi kesusahan bahasa. Kita harus belajar lagi bahasanya, baru kita bisa membuka usaha. Nah, tapi kalau Filipina ini bahasa Inggrisnya bagus-bagus, karena dia pernah dijajah oleh Amerika. Jadi ketika bahasa Inggris ini dimengerti oleh orang lokal, otomatis semakin banyak investor asing yang membuka usaha di negara tersebut. Kemudian pilih lokasi di mana pengiriman barangnya semakin mudah. Ya. Nah, kalau misalnya membuat usaha di kutub utara atau kutub selatan atau di Antartika gitu kan ya, susah ngirim barangnya dibandingkan dengan yang ada di misalnya India, itu masih bisa terjangkau ya. Kemudian aliran modal ke negara lain, misalnya nih banyak satu negara yang dia di dibatasi ruang geraknya ya. Tuh, itu susah kita membuat usaha. Kemudian perbedaan biaya tenaga kerja ini juga. Jadi kalau kita mempekerjakan orang Amerika, ya otomatis kita akan lebih keluar banyak daripada kita mempekerjakan orang lokal. Gitu ya. Jadi itulah beberapa faktor kualitatif untuk eh, menentukan lokasi dari perusahaan. Nah, nanti kalau ada waktu setelah presentasi, saya coba untuk melihat bagaimana menentukan lokasi perusahaan dari sisi kuantitatifnya. Ya. Sekarang kita masuk ke presentasi dulu dari kelompok 1 biar waktunya nutup. Bentar ya, saya ini kemarin kayaknya Mas Dito sudah kirim PPT-nya ke saya. Jadi teman-teman kalau misalnya teman-teman minta tolong saya untuk yang sebagai operator, tolong jangan lupa PPT-nya dikirimkan sebelum perkuliahan dimulai ya. Jadi saya bisa download dulu, saya bisa siap-siap dulu. Mbak Sriani sudah siap?
Halo? Sudah, Pak. Sudah ya, bentar ya. Saya siapkan dulu PPT-nya. Oke. Bisa terlihat nggak PPT-nya? Kelompok. Bisa. Oke, bentar ya. Pak, itu Dito ada kirim rekaman kan? Dia udah ada rekamannya ini ya, Pak ya? Ada beberapa kayak Mas Ardi Yuliansa, terus Mbak Iya Kusmiati sudah ada rekamannya. Jadi nanti bagiannya Mbak Sriani langsung nggak perlu rekaman ya, langsung aja ya. Oke. Iya, Pak. Yuk, ntar saya siap-siap dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darzito. Saya dari kelompok 1. Saya akan... Bisa kedengaran kan ya suaranya ya? Bisa kedengaran ya suaranya? Bisa, Pak. Oke, good. Ya, saya ulangin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darzito. Saya dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan modul 4. Kegiatan belajar 1. Ya. Oke, berikutnya. Yaitu mengenai sebelum ke pembahasan, perlu kita ketahui merancang kapasitas merupakan tahapan pertama yang harus dilakukan sebelum perusahaan memutuskan suatu produk baru atau perubahan jumlah volume produk. Perencanaan kapasitas merupakan keputusan strategik jangka panjang yang muncul di seluruh level sumber daya perusahaan. Hal ini menyangkut pula keputusan untuk memperoleh sumber daya yang diperlukan dalam kaitannya untuk membangun fasilitas baru atau meraih bisnis yang baru tentunya. Perencanaan kapasitas, keputusan untuk menambah kapasitas dan seberapa banyak penambahan tersebut merupakan keputusan kritis bagi perusahaan. Bentar. Banyak penambahan kapasitas dilakukan tergantung pada diantaranya 1. Volume dan kepastian permintaan yang dapat diantisipasi. Dan yang kedua, tujuan strategik dalam hal pertumbuhan, layanan konsumen, dan persaingan. Serta yang ketiga yaitu biaya ekspansi dan perluasan. Selanjutnya kita merujuk pada modul 4.5, di mana di situ terdapat gambar, yaitu pada gambar 4.1 dapat Anda perhatikan bahwa economies of scale terjadi apabila jumlah kamar maksimal 500 kamar. Economies of scale terjadi ketika perusahaan beroperasi atau memproduksi unit output yang tinggi dengan biaya yang rendah. Keadaan ini dapat terjadi apabila, yaitu 1. Biaya tetap dapat disebar dalam jumlah unit yang besar. 2. Biaya operasi tidak meningkat secara linear dengan tingkat output. Dan yang ketiga, quantity discount berlaku dalam pembelian material. Dan yang terakhir atau keempat yaitu efisiensi operasi meningkat seiring dengan pengalaman yang diperoleh oleh tenaga kerja. Oke. Selanjutnya kita merujuk pada modul 4.5. Baik, selanjutnya kita kembali ke modul halaman 4.6, yaitu pada poin A, yaitu pembahasan kapasitas desain dan kapasitas efektif. Kapasitas adalah hasil produksi atau output maksimal dari sistem pada periode tertentu. Kapasitas biasanya dinyatakan dalam angka persatuan waktu. Kebanyakan organisasi mengoperasikan fasilitasnya pada tingkat yang kurang dari kapasitas mereka, yaitu di tingkat 90% atau 95%. Konsep tersebut dinamakan kapasitas efektif atau utilitas efektif. Terdapat 2 pengukuran yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja, yaitu penggunaan utilization
dan efisiensi. Tingkat penggunaan dan efisiensi dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut, yaitu tingkat penggunaan sama dengan output aktual dibagi kapasitas desain. Dan yang kedua itu ada efisiensi sama dengan output aktual dibagi kapasitas efektif. Mari kita membahas contoh soal 1. Indos Laras PNC merupakan pabrik roti yang memproduksi berbagai jenis roti. Salah satu produk andalannya adalah roti manis kombinasi buah. Pabrik yang memproduksi roti jenis ini minggu lalu mampu memproduksi 148.000 bungkus dengan kapasitas efektif 175.000 bungkus. Lini produksi beroperasi 7 hari seminggu dengan 3 kali shift. Masing-masing shift adalah 8 jam per hari dan tingkat produksi 1.200 bungkus per jam. Tentukan kapasitas desain, tingkat penggunaan, dan efisiensi. Maka bisa dijawab yaitu 1 kapasitas desain yaitu dengan mengkalikan 7 hari dikali 3 shift dikali 8 jam. Kemudian dengan hasil dikalikan 1.200 bungkus. Sehingga menghasilkan 201.600 bungkus. Sekarang kita menghitung tingkat penggunaan, yaitu 148.000 dibagi 201.600, yaitu menghasilkan 73,4%. Dan yang ketiga, untuk menghitung efisiensi, yaitu 148.000 dibagi 175.000, sehingga menghasilkan persentase yaitu 84,6%. Oke, sampai sini paham ya maksudnya ya. Ini hitung-hitungan, jadi sudah dijelaskan oleh Mas Dito lewat rekaman. Jadi untuk menghitung efisiensi atau kapasitas desain pabrik itu dibagi ada 2 cara. Yang pertama berdasarkan waktunya, itu berdasarkan output tingkat penggunaannya dan efisiensinya. Nah, tingkat penggunaan ini bisa dilihat dari output aktual yang dihasilkan. Ya. Sebenarnya ini output aktualnya ini adalah berdasarkan ini ya, berdasarkan kondisi ideal. Tapi biasanya di perusahaan itu tidak mungkin 1.200 bungkus per jam ini tidak ada yang defect atau cacat ya. Ini adalah asumsi idealnya. Jadi kalikan dulu misalnya ada 2 shift ya, kalikan 2 shift. Kalau ada 3 shift ya kalikan 3 shift. Shift maksudnya shift ini adalah misalnya dari shift pagi, shift siang, dan shift malam. Nah, setelah ketemu perbungkusnya, total sehari itu dia menghasilkan berapa bungkus, kemudian kita masukkan ke rumus tingkat penggunaan, yaitu output aktual dibagi kapasitas desain. Nah, output aktualnya berapa? Output aktualnya ini adalah yang seperti saya bilang tadi, bahwa dia ini misalnya minggu lalu itu mampu menghasilkan 148.000. Ya ini yang dimasukkan dengan aktual. Nah, kalau yang hitungan kapasitas desainnya kan dari mesinnya. Mesin ini kan biasanya, dalam mesin ini 1 jam menghasilkan 50 produk. Nah, ini kan kapasitas mesin. Tapi aktual biasanya berbeda. Nah, jadi output aktual itu biasanya ya output yang nyata, yang sudah dikurangi defect, sudah dikurangi cacat, sudah dikurangi produk yang rusak. Nah, minggu lalu itu output aktualnya sebesar 148.000, sehingga 148.000 dibagi kapasitas desain atau kapasitas ideal atau kapasitas yang diasumsikan sempurna. Nah, dari output aktual dibagi kapasitas desain sama dengan ketemu 73,4%. Semakin bagus, semakin tinggi apa semakin bagus ya? Semakin rendah berarti semakin jelek. Kedua adalah efisiensi. Efisiensi ini dihasilkan dari output aktual ya, bisa didasarkan pada data minggu lalu dibagi kapasitas efektif. Kapasitas efektif ini apa? Nah, kapasitas efektif ini biasanya misalnya nih, masa iya 7 hari ini nggak ada hari libur nasional, atau mungkin misalnya nggak ada waktu istirahat. Biasanya kan ada waktu istirahat ya kalau kerja di pabrik ya, nggak mungkin 8 jam langsung kerja terus ya.
pasti ada momen-momen dia pergantian shift ini mesinnya ini istirahat sejenak, bukan mati tapi istirahat sejenak, atau mungkin terpotong hari libur. Nah, ini yang dimaksudkan dengan kapasitas efektif. Nah, kapasitas efektif ini di data diketahui 175.000. Nah, sehingga kapasitas output aktual dibagi kapasitas efektif, ketemulah efisiensi sebesar 84,6%. Itu ya. Semakin tinggi maka hasilnya semakin bagus, artinya semakin bagus. Ingat ya, ada output aktual dan apa kapasitas efektif. Nah, kapasitas efektif berbeda dengan kapasitas desain. Kapasitas desain ini adalah kapasitas yang sempurna, yang ideal. Seperti teman-teman naik sepeda motor. Misalnya di speedometernya ada bisa sampai 100 km. Ya, masa iya kita kita menggeber atau berkendara dengan 100 km per jam kan enggak. Aktualnya kan berbeda. Nah, itu masuk kapasitas desain. Jadi kalau desain ini adalah kapasitas yang ideal dari sebuah mesin yang mungkin tidak 100% bisa terrealisasikan. Nah, ini cara menghitung kapasitas desain dan kapasitas efektif. Saya lanjutkan. Baik, selanjutnya. Baik, kita menuju ke contoh soal 2. Kapasitas desain, tingkat penggunaan, dan efisiensi merupakan perhitungan penting bagi manajer operasi. Berdasarkan ketiga perhitungan tersebut, dapat diketahui output aktual atau output yang diharapkan, yaitu output aktual atau diharapkan sama dengan kapasitas efektif atau efisiensi. Contoh soal. Manajer Indo selaras INC merasa perlu untuk menaikkan tingkat produksi berkaitan dengan kenaikan permintaan roti manis kombinasi buah. Manajer merencanakan untuk menambah lini produksi kedua. Untuk itu, harus diputuskan output yang diharapkan untuk lini kedua tersebut. Kapasitas efektif untuk lini kedua adalah 175.000 bungkus. Karena lini kedua merupakan lini baru, maka efisiensi yang dapat diharapkan adalah 75%. Di bawah efisiensi lini 1. Berapakah output yang diharapkan? Maka kita bisa menjawab yaitu dengan rumus output yang diharapkan sama dengan kapasitas efektif atau efisiensi. Yaitu dengan menghitung 175.000 dikalikan 0,75. Yaitu dengan hasil 131.250 bungkus. Oke. Ini gampang ya caranya ya. Jadi output yang diharapkan itu adalah kapasitas efektif dikali efisiensi sama dengan 175.000 dikali 0,75 ketemulah 131.250 bungkus. Oh ya, gampang ya. Next. Baik. Nah, Mbak Sriani, silakan. Ya, selanjutnya analisis titik impas merupakan alat yang cukup penting untuk menentukan kapasitas suatu fasilitas agar dapat mencapai keuntungan yang optimal. Tujuannya untuk menentukan suatu titik tingkat tertentu bisa dalam satuan mata uang ataupun unit. Analisis titik impas memerlukan perkiraan mengenai biaya tetap, biaya variabel, dan pendapatan. Contoh biaya tetap adalah penyusutan, pajak, utang, dan pembayaran hipotek. Biaya variabel adalah biaya-biaya yang bervariasi sesuai dengan banyaknya unit yang diproduksi. Contohnya biaya tenaga kerja dan bahan baku. Rumus untuk menentukan titik impas yaitu biaya tetap total dibagi harga jual per unit dikurangi biaya variabel atau dengan rumus F dibagi P dikurangi P. Oke. Ya, untuk menentukan titik impas dalam rupiah yaitu dengan cara biaya tetap total dibagi harga jual
1 dikurangi 1 dikurangi harga jual dikurangi biaya variabel dibagi harga jual. Atau yaitu rumusnya F dibagi 1 dikurangi V dibagi P. Contohnya PT Jaya Raya pada periode ini mempunyai biaya tetap sebesar 10 juta rupiah dengan biaya tenaga kerja langsung sebesar 1.500 rupiah per unit dan bahan bakunya sebesar 750 rupiah per unit. Harga jualnya adalah 4.000 per unit. Titik impasnya dapat dihitung sebagai berikut. Biaya tetap totalnya di sini 10 juta dikurangi 1. Nah, ini 1.500 adalah biaya tenaga kerja langsungnya, ditambah harga bahan baku per unit 1.500, 750, dibagi harga jual per unit 4.000, jadi hasilnya 22 juta 857. Nah, ini kita tambahkan dulu biaya tenaga kerja langsungnya sama bahan baku 1.500 ditambah 750 diambil 4.000. Oke. Pak, tapi kayaknya ini bener nggak sih Pak? Harusnya tuh bener deng. Gimana? Harganya berapa? 1.500 ditambah iya. Biaya dikurangin biaya variabel dibagi harga jual. Harga jualnya berapa? 4.000. Harga jualnya 4.000. Biaya variabelnya berapa? Biaya variabelnya itu 750. Oh, ini 750 kan biaya bahan baku. Oh, biaya variabelnya itu 4.000 ya, Pak? 4.000 kan harga jual. Harga jual, biaya variabelnya itu 1.500, 2.250. Itu benar itu, 1.500. Oh iya benar. Iya, jadi 10 juta 750. dikurangi ini kan Pak, yang 1.500 ditambah 750 dikurangi 2.000, jadi hasilnya itu 2.000, 4.000. Mana 2.000? Iya. Jadi kalau kerjain seperti ini, yang kurung ini dikerjakan dulu biar nggak bingung. Iya, ditambah dulu ya Pak ya. 1.500 ditambah 750. Ya, terus dibagi 4.000, baru dikurangkan ke 1. Ya, setelah itu jadi dibagi. Kan hasilnya 1.750. Nah, 10 juta dibagi 1.700. Iya benar. Bukan. Gimana? Yang presentasi dirimu ya, pokoknya salah Pak, salah. Ini tuh di modul Pak. Oh, di modul. Ya, yang benar gimana? Salah. Harusnya itu titik impas, kalau untuk menentukan titik impas dalam rupiah itu titik impas dikali harga jual per unit. Nah, titik impasnya itu kan kita harus menentukan ininya dulu nih, yang titik unitnya dulu Pak, yang dijual. Harusnya itu menentukan titik unitnya dulu nih. Kan 5.714 unit. Nah, kali harga jual. Jadi hasilnya itu 22.857. Nah, itu benar. Nah, kenapa ditulis gitu? Kenapa kalau di modul itu saru? Pusing ya di modul ya. Ya, kan buktinya sekarang bisa. Untuk menentukan titik impas dalam unit ini F dibagi P dikurangi variabel kan. Nah, 10 juta. Nah, ini dibagi 4.000 dibagi harga jual kan. Nah, dikurangi tenaga kerja langsung sama bahan baku. Ya, ini 4.000 diambil 2.250. Nah, jadi 5 juta 5.714.000 unit. Ya, gini bisa ini benar. Nah, kan kalau kayak gini jadi belajar kan. Jadi mana yang di modul yang salah, mana yang benar bisa tahu. Oke. Sudah, berarti untuk mencari titik impas dalam rupiah bagaimana? Dari titik impas dalam unit. Harus mencari titik impas dalam unitnya dulu, karena titik impas dalam unit dikali harga jual. Nah, bisa kan kayak gitu, lebih gampang daripada masuk ke rumus, ya kan? Ya. Oke, paham ya. Berarti kalau misalnya teman-teman juga paham ya. Jadi kalau bingung masuk ke rumusnya, untuk mencari titik impas dalam rupiah, gampang. Hitung dulu titik impas dalam unit. Rumusnya adalah F-nya ini apa? Biaya variabel fixed cost atau biaya tetapnya 10 juta dibagi biaya harga jual dikurangi semua variabel cost.
Nah, variable cost ini adalah variabel yang dia berhubungan dengan produksi. Nah, jadi 4.000 dikurangi 1.500 dikurangi 750. Nah, itu tinggal 10.000 dibagi hasilnya itu semua. Ketemu 5.714.000 dikalikan harga jualnya. Nah, ketemu sama harganya titik impas dalam rupiah. Sama ya. Oke, pintar. Nah, kayak gini kan paham. Oke, lanjutnya. Nah, selanjutnya biaya-biaya dalam manajemen sediaan. Dalam manajemen sediaan terdapat 3 macam biaya penyimpanan, holding cost, biaya pemesanan atau ordering cost, dan biaya pemasangan yaitu setup cost. Biaya penyimpanan adalah biaya yang berkaitan dengan penyimpanan sediaan sepanjang waktu tertentu seperti asuransi, penambahan staf, dan pembayaran bunga. Biaya pemesanan adalah biaya yang meliputi biaya pasokan, formulir, proses pemesanan, tenaga untuk pemesanan. Biaya pemasangan meliputi biaya untuk menyiapkan mesin-mesin untuk memproses pesanan, meliputi waktu dan tenaga kerja untuk membersihkan dan mengganti peralatan. Oke. Sudah. Nah, ini bagian sebentar ya. Ini kayaknya kurang keras deh suaranya. Model sediaan untuk pemetaan bebas. 1. Model dasar ekonomi order. Suaranya kecil ya, tolong didengerin. EOQ merupakan salah satu teknik pengendalian sediaan terkuat dan banyak dikenal. Teknik ini relatif mudah digunakan, tetapi menggunakan asumsi-asumsi. A. Tingkat permintaan diketahui dan bersifat konstan. B. Lead time diketahui dan bersifat konstan. C. Sediaan diterima dengan segera dan dalam satu waktu. D. Tidak ada diskon. E. Biaya variabel yang muncul hanya biaya pemasangan atau pemesanan dan biaya penyimpanan. F. Keadaan kehabisan stok dapat dihindari apabila pemesanan dilakukan pada waktu yang tepat. Oke, jadi suaranya kecil. Biaya pemesanan dan biaya penyimpanan sehingga tidak. Jadi saya bantu jelaskan ya. Jadi kalau nanti minggu depan ini saya jelaskan mengenai dasar ekonomi order quantity atau EOQ. Apa maksudnya dasar ekonomi order quantity ini adalah kita harus menghitung berapa jumlah minimum yang harus kita pesan untuk sepanjang tahun atau satu durasi waktu produksi. Tujuannya agar kita tidak kelebihan memesan bahan baku. Ya, bayangkan apabila kita terlalu banyak memesan bahan baku, bukannya makin untung malah makin rugi karena bahan baku ini kadang ada umur simpannya. Nah, rumusnya ini adalah Q aksa Q bintang ini adalah jumlah pemesanan optimal akar dari 2 kali DS 2 kali D kali S dibagi H. Apa itu D, apa itu S ya? Itu sudah ada di layar. Oke. Jumlah pemesanan 1 tahun itu adalah jumlah permintaan dibagi jumlah unit yang dipesan. D dibagi Q bintang. Jadi kalau ingin menghitung berapa jumlah yang harus dipesan dalam 1 tahun, berarti harus menghitung Q aksennya dulu. Q aksennya rumusnya adalah yang ini yang di atas ini. Kemudian kita juga bisa menghitung jumlah waktu antar pemesanan. Jadi maksudnya apa? Jumlah waktu antar pemesanan ini adalah setelah kita selesai pesan, kapan kita harus pesan lagi? Kapan kita harus pesan pada periode berikutnya? Nah, kapan? Nah, kita juga bisa menghitung dengan jumlah hari kerja per tahun. Nah, ingat, beberapa perusahaan ini ada dipotong hari libur. Kadang cuma 5 hari kerja. Nih, jumlah hari kerja per tahun misalnya 250 misalnya. Dibagi N. N ini apa? N ini apa? N ini adalah jumlah pesanan dalam 1 tahun. Rumus yang atas. Nih. Lanjutkan ya. B. Anda dapat mengetahui total biaya persediaan tahunan adalah sebagai berikut. T, C sama dengan D per Q dikali S plus Q per 2 dikali H. Teman-teman bisa lihat contoh soal di halaman 4.18. Titik pemesanan ulang, reorder point. Waktu antara pemesanan dilakukan sampai dengan barang tiba di tangan disebut lead time. Namanya lead time ini bervariasi, bisa dalam
penghitungan jam, hari, minggu, bahkan bulan. Untuk mengetahui kapan suatu pesanan dilakukan, reorder point dapat dicari sebagai berikut. ROP sama dengan permintaan per hari dalam kurung lead time untuk pemesanan baru dalam hari sama dengan D dikali L. Permintaan per hari D dapat dicari dengan membagi permintaan tahunan D besar dengan jumlah hari kerja per tahun. Dengan rumus D sama dengan D besar dibagi jumlah hari kerja per tahun. Persamaan tersebut mengasumsikan bahwa permintaan sama dan bersifat konstan. Apabila tidak, maka harus ditambahkan stok tambahan atau sering disebut stok pengaman, safety stock. Untuk contoh soal, teman-teman bisa lihat di halaman 4.19 sampai halaman 4.20. Tuh, jadi Nomor 2, Economic belum. Production Quantity dalam kurung EPQ. Keadaan semacam ini mengharuskan pemakaian model yang berbeda, yaitu model yang tidak memerlukan asumsi pesanan diterima dalam seketika. Model ini dapat diterapkan ketika sediaan secara terus-menerus mengalir atau terbentuk sepanjang suatu periode waktu setelah dilakukan pemesanan atau ketika produk diproduksi dan dijual pada saat yang bersamaan. Untuk mendapatkan Q bintang pada model EPQ digunakan rumus Q bintang P sama dengan akar 2DS dibagi H 1 min D dibagi P dengan keterangan Q bintang P sama dengan jumlah optimal barang per pemesanan EPQ D sama dengan permintaan tahunan barang sediaan dalam unit, S sama dengan biaya pemesanan setiap kali pesan, A sama dengan biaya penyimpanan per unit per tahun, P sama dengan tingkat produksi tahunan, D sama dengan tingkat permintaan harian atau tingkat penggunaan, T sama dengan lama jalannya produksi dalam satuan hari. Oke, jadi ini ya. Ini adalah rumus-rumus untuk menghitung total biaya persediaan tahunan, titik pemesanan ulang atau reorder point. Bedanya dengan yang sebelumnya apa? Kalau tadi itu kan kapan kita harus memesan kembali. Nah, kalau titik pemesanan ulang ini adalah kapan kalau misalnya persediaan kita udah mencapai volume tertentu, kapan kita harus mulai mengorder lagi. Beda ya. Tadi itu waktu, sebelumnya itu waktu kapan kita harus mengorder kembali. Kalau ini ketika persediaan kita menyentuh titik tertentu, kapan kita harus mengorder kembali. Nah, kemudian economy production quantity adalah seberapa besar titik optimal kita melakukan produksi, ya. Seberapa besar jumlah produksi yang maksimal yang perlu kita lakukan. Anda dapat Berikutnya siapa nih? Oke, ini gilirannya Mbak Iya. Oke, mana nih? Oke. 3. Model quantity discount. Potongan harga sering diberikan perusahaan kepada para pelanggannya agar dapat meningkatkan penjualan. Quantity discount ini merupakan pengurangan harga pay untuk barang yang dibeli dengan jumlah yang lebih besar. Potongan harga ini kadang-kala bervariasi untuk pembelian dalam jumlah yang lebih besar. 3. Perlu diketahui, membeli dalam jumlah banyak sekaligus walaupun akan menurunkan biaya produksi, tetapi akan meningkatkan biaya simpan. Maka trade-off pada saat kita mempertimbangkan potongan harga terletak antara biaya produk yang berkurang dan biaya simpan yang bertambah. Apabila kita memasukkan biaya produk, maka biaya totalnya menjadi biaya total sama dengan biaya pemesanan ditambah biaya penyimpanan ditambah biaya produk, atau dengan rumus TC sama dengan D per Q dikali S plus QA
dibagi 2 plus P T, di mana dengan keterangan Q sama dengan jumlah unit yang dipesan, D sama dengan permintaan tahunan dalam satuan unit, S sama dengan biaya pemesanan per pemesanan, P harga sama dengan harga per unit, dan A sama dengan biaya penyimpanan per unit per tahun. Ini tolong nanti diperbaiki ya. Ini cara melihat rumusnya ini pusing ini. Nanti coba di crop atau di print screen gitu rumusnya kalau nggak bisa nulis di PowerPoint-nya ya supaya lebih jelas. Oke, berikutnya. Berikutnya, kita harus menentukan jumlah yang akan meminimalisasi biaya persediaan tahunan total. Karena ada beberapa potongan harga, proses ini dapat dilakukan melalui 4 langkah. Yang pertama, untuk setiap potongan harga, hitunglah nilai Q bintang dengan menggunakan persamaan Q sama dengan akar 2DS dibagi IP. Perlu Anda ingat, biaya penyimpanan adalah IP, bukan A, karena biaya produk merupakan faktor dalam biaya penyimpanan tahunan. Kita tidak dapat mengasumsikan bahwa biaya penyimpanan bersifat konstan. Ketika harga per unit berubah untuk setiap potongan harga, maka biasanya biaya penyimpanan I diungkapkan sebagai persentase dari harga per unit P, bukan biaya per unit per tahun yang konstan atau A. Slide selanjutnya. Berikutnya. Langkah kedua, untuk setiap tingkat potongan harga, bila jumlah pesanannya terlalu rendah untuk mendapatkan potongan harga, sesuaikan jumlah pesanan ke atas ke jumlah terendah yang memungkinkan diperolehnya potongan harga. Langkah ketiga, dengan menggunakan persamaan biaya total tersebut, hitung biaya total untuk setiap Q bintang yang ditetapkan pada tahap 1 dan 2. Apabila kita harus menyesuaikan Q bintang ke atas karena Q bintang awal berada di bawah jumlah yang mendapatkan diskon, pastikan bahwa kita menggunakan Q bintang yang telah disesuaikan. Langkah keempat, pilih Q bintang yang biaya totalnya paling rendah seperti telah dihitung di langkah ketiga. Q bintang dengan biaya total terendah ini merupakan jumlah pesanan yang akan meminimalkan biaya persediaan total. Untuk contoh soal dan tabel, teman-teman semua bisa lihat di halaman 4.25 sampai halaman 4.27. Langkah kedua, Oke, udah selesai kayaknya ini. Oke. Jadi itu presentasi dari kelompok 1. Mungkin teman-teman ada yang ditanyakan mengenai presentasi dari kelompok 1, silakan. Sebelum saya yang tanya. Tolong, mungkin ada yang ingin bertanya tentang presentasi dari kelompok 1, silakan. Bisa saya tambah poinnya. Nggak ada? Yuk, boleh tanya yuk. Nggak apa-apa. Mbak Sriani masih di situ? Belum tidur kan? Masih, Pak. Oh, belum tidur. Bagus. Nah, sekarang saya yang tolong dicatat pertanyaannya, nanti silakan dirundingkan dengan temannya karena sekarang cuma sendirian kan ya. Jadi, saya ada beberapa pertanyaan sedikit tentang presentasi yang hari ini disampaikan oleh kelompoknya Mbak Sriani. Yang pertama, tolong ditulis ya. Siapkan pensil. Oke, Pak. Oke. Yang pertama, jelaskan apa keuntungan dan kerugian dari economic of scale. Saya ulangi. Jelaskan atau sebutkan apa keuntungan dan kerugian. Jelaskan apa keuntungan dan kerugian dari
fenomena economic of scale ya. Jadi cuma dijelaskan aja, tapi jelaskan apa sih keuntungan dan kerugiannya dari fenomena economic of scale. Oke. Sudah? Sudah dicatat? Sudah, Pak. Oke, yang kedua, tadi di slide-nya Mbak Sriani itu ada pembayaran hipotek. Nah, apa itu? Jelaskan apa yang dimaksud dengan pembayaran hipotek dalam biaya tetap. Dan contohnya, jelaskan apa yang dimaksud dengan pembayaran hipotek dalam biaya tetap beserta contohnya. Udah itu aja. Udah didiskusikan dulu. Sama temennya ya minggu depan. Tolong dijawab pertanyaannya ya. Jawabannya minggu depan, Pak. Ya, mau jawab sekarang juga nggak apa-apa. Bisa. Udah didiskusiin dulu sama temennya. Oke, yang lain mungkin yang bertanya, silahkan. Yang bertanya. Terus ya nanti teman-teman yang lain, kalau misalnya ada rumus itu silahkan di print screen daripada diketik sendiri, tapi nggak bisa jelas, mending teman-teman pakai print screen, jadi di print screen rumusnya kayak gitu daripada tadi berberantakan fontnya kayak gitu ya. Kalau misalnya mau nulis sendiri harus pakai ini, di insert, kemudian ada di bagian equation. Di bagian equation ini tulis sendiri. Nah, ini ada nih membuat equation. Jadi di sini, jadi kalau misalnya ada pembilang pecahan desimal itu nggak lari kemana-mana antara penyebut dan pembilang dan penyebutnya ya, pakai ini insert of equation. Ini itu juga bisa. Kalau nggak ngerti caranya, silakan lihat di YouTube, lihat di Google, banyak cara melihat ini ya. Atau menginsert video ke audio gini, kalau nggak bisa lihat di YouTube. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan terkait mata perkuliahan? Jangan lupa nanti semua anggota dari kelompok 1 untuk mengupload PPT ini di si layar ya. Jangan lupa semua anggota atau setiap orang ini jangan lupa untuk upload tugasnya di si layar bagian tugas pertemuan ke-7 tugas 3 ya. Nanti kalau misalnya nggak ke-upload ya nggak saya nilai, karena nggak kenilai. Karena saya nilainya berdasarkan yang di-upload di si layar. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan mengenai tugas 1 dan tugas 3? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Oke. Pak, saya boleh jawab sekarang nggak itu yang tentang pembayaran hipotek? Boleh, pembayaran hipotek jawab sekarang boleh. Pembayaran hipotek adalah pembayaran bulanan atau tahunan yang harus dibayarkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya. Kenapa dikatakan pembayaran tetap? Karena tempo waktunya tidak berubah. Okay. Entah itu tahunan, 1, 2 tahun, 3 tahun, kecuali ada perubahan suku bunga atau perubahan kondisi pinjaman. Oke, jadi hipotek ini adalah pinjaman yang harus dibayarkan kepada pihak bank atau pemerintah, bisa nggak? Pihak apa aja tadi? Bisa, yang penting lembaga keuangan. Oke, lembaga keuangan. Oke, jadi yang itu udah ya, tinggal yang satunya ya, silakan didiskusikan. Oke. Ada yang lagi? Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi yang ingin ditanyakan terkait perkuliahan, tugas, dan lain-lain? Kalau tidak ada, mungkin saya cukupkan untuk pertemuan ketiga pada hari ini. Oke, terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas partisipasinya, dan terima kasih atas presentasi yang diberikan kelompok 1. Oke, kita bertemu lagi di minggu depan. Oke, terima kasih bisa live kelasnya. Terima kasih, Pak. Bye-bye. Ya, see you. Terima kasih, Pak. Yo, sama-sama. Selamat sore. Sore.